Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo ya. Kita akan bahas kali ini ada seorang mualaf dan dia mualaf ini mendadak jadi ustadz gara-gara jenggot dan sorbannya, guys. Nah, yang kayak gini nih banyak nih yang kita mesti lurusin ya apa yang menjadi pemikirannya. Kita langsung aja nonton videonya. Ini terutama masalah kitabnya itu juga, masalah Bible-nya itu tadi ya, karena banyak kontradiksi, terus banyak apa nih, bahasa Inggrisnya absurd, apa namanya Indonesia ya, Absurd, ya aneh atau ganjil gitulah istilahnya. kejanggalan. Iya itu aneh lah gitu, maksudnya tidak mungkin itu perkataan Tuhan gitu loh maksudnya gitu. Dan ternyata kalau di Bible zaman sekarang itu kan campur, itu ada yang mungkin perkataan Tuhan, ada yang mungkin perkataan Nabi, ada yang perkataan tukang cerita kan gitu, ada yang perkataan orang lain lagi, bukan orang di sini. Contoh kayak di Matius kan, itu mesti ini kan Injil Matius kan mesti ini Matius yang cerita, tapi ketika kita baca orang, jadi Matius ini jadi orang ketiga yang menceritakan Matius kan, berarti bukan dia yang nulis gitu loh. Matius bertemu Yesus. Mesti ini kan kalau memang Matius yang nulis kan aku bertemu Yesus, pakai aku kan gitu, bukan Matius kan gitu. Ya itu yang menyebabkan inilah aneh lah gitu. Ya, itulah kira-kira perkataan dari ustadz ini ya. Ustadz yang mualaf mendadak jadi ustadz gara-gara jenggot dan sorbannya. Mungkin udah susah cari kerja, mau jadi PNS nggak bisa, terus mau jualan juga udah sepi ya kan. Akhirnya mau nggak mau ya jualannya adalah jelek-jelekin Kristen kan supaya dapat job. Tapi ya itulah kira-kira. Tapi ya saya sekarang mau luruskan. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen tuh absurd, aneh, nggak jelas, iya kan? Padahal kalau kita lihat kitabnya orang Kristen itu jelas terperinci sesuai dengan sejarah. Pokoknya tidak ada satupun di situ yang tidak bisa dibuktikan dengan sejarah. Semuanya ada catatan-catatan dan lain-lain, itu sesuai dengan fakta dan historis. Bagian mana yang dibilang bahwa ini kitab ini absurd? Emangnya ada misalnya Paulus, dia pergi naik kuda, kemudian kudanya bisa terbang dalam waktu 1 detik sampai di Indonesia gitu. Ada. Ya itu kan cerita Indosiar ya kan. Manusia naik Raja Wali terbang-terbang kemudian jatuh HP-nya kelepas contohnya gitu. Itu kan Indosiar ya, itu bisa dibilang acara sinetron Indosiar itu absurd masih bisa ya kan, masih boleh. Tapi kalau dibilang kitabnya orang Kristen dibilang absurd bagian mana? Adakah cerita dongeng-dongeng di dalamnya? Padahal di dalamnya itu semuanya berkaitan dengan sejarah. Tidak ada yang tidak masuk dalam sejarah. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu kontradiksi. Nah, ini lagi yang kita mesti luruskan. Ini yang kita mesti bahas ini. Kontradiksi di bagian mana? Padahal kan orang Yahudi itu memegang kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama ini jelas-jelas dipegang juga 100% oleh orang-orang Kristen. Dan tidak ada kontradiksi apapun. Contohnya, bagaimana yang dikorbankan, yang hampir dikorbankan adalah Ishak dalam Yahudi dan dalam Kristen sama. Jadi apakah itu kontradiksi? Ya jelas enggak gitu loh. Kontradiksi kalau ada kemudian paham pandangan yang mengatakan bahwa yang hampir dikorbankan adalah bukan Ishak, ya itu bisa dikatakan kontradiksi dengan kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau dalam Kristen, ya bagaimana mau dibilang itu kontradiksi? Ya nggak bisa, sedangkan isinya sama persis, ya kan? Oke, yang ketiga dia mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu campuran dalam arti ketika bercerita itu di situ katanya ada perkataan Tuhan, ada perkataan dari manusia, campur aduk di dalamnya. Nah, kalau orang ini Kristen dari dulu, ya dia pasti tahu kenapa kok campuran di dalamnya. Ya memang karena narasi yang dibangun itu kan berdasarkan sejarah.
contohnya menceritakan tentang Musa, maka di situ pasti ada perkataan Allah, ada perkataan Musa, dan ada perkataan orang-orang yang di sekitarnya Musa. Loh, itu kan kitabmu juga begitu. Di kitabmu itu kan ada campuran juga kan. Ada perkataan dari Tuhanmu, ada perkataan-perkataan juga dari, contohnya cerita tentang Musa, ada perkataannya Musa. Contohnya berbicara tentang si B, ada perkataan si B juga di dalamnya kan. Lah, bagaimana caranya kamu bisa menceritakan sebuah kisah kemudian cuman perkataanmu yang di dalamnya? Ya contohnya mungkin jangan sampai video ini yang tanya-tanya dia sendiri, ya kan. Dia bilang, ya menurut Anda begitu kan. Padahal kan di dalamnya enggak kan. Dia menceritakan sesuatu aja, dia sudah menceritakan campuran di dalamnya. Dia menceritakan tentang kitab yang ada ceritanya di dalamnya. Bagaimana ini cara mikirnya? Dia campur aduk, ya kan. Yang selanjutnya, yang ke yang selanjutnya dikatakan bagaimana di situ ada Matius, contohnya dia menceritakan dia sebagai orang ketiga. Jadi jelas itu bukan tulisan dari Matius. Karena Matius bilang di situ, kenapa nggak bilang aja saya pergi ke pasar? Tapi kenapa harus dibilang Matius pergi ke pasar contohnya? Kenapa dia harus jadi orang ketiga dalam penceritaan itu? Masa hal kayak gitu aja dipakai untuk membuktikan bahwa Alkitabnya orang Kristen nggak bener? Itu receh banget, tau nggak? Itu receh. Kenapa? Karena di dalam penulisan sebuah kisah ya wajar-wajar aja orang itu memakai sudut pandang orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Contohnya kamu buat cerpen. Pasti kamu kan kalau nggak mau misalnya itu diketahui bahwa kisah itu adalah dirimu contohnya. Ya kan nggak mungkin kamu bilang di situ kan misalnya, saya memanjangkan jenggot saya pakai sorban supaya dikira ustadz. Kan nggak mungkin kamu bilang gitu. Tapi kamu bilang ada seorang laki-laki, dia memanjangkan jenggot dan juga pakai sorban, dia menjadi ustadz. Iya kan? Itu wajar. Itu wajar sekali dalam sebuah penulisan. Kalau dia jadi orang ketiga itu wajar. Dan itu tulisan-tulisan sebelum adanya perjanjian baru, masih perjanjian lama, masih kitab Tanakh pun itu juga ada. Contohnya apa? Contohnya ketika Musa menulis tentang dirinya. Dia kan juga tetap kasih namanya di situ Musa. Terus contohnya lagi, misalnya di situ Yeremia, tetap kan dia juga memakai kata Yeremia walaupun ada aku juga. Tapi kan dalam Alkitab ada begitu juga. Contohnya Paulus menulis surat, dia bilang aku Paulus dan lain-lain. Jadi ini adalah variasi sastra yang memang memperkaya yang ada di dalam kitab suci orang Kristen. Jadi gak usah minder lah. Kalau kitab kami kan variasinya banyak banget, variatif. Ya Tuhan kreatif untuk menyampaikan pesannya melalui setiap sejarah cerita yang ada di dalam Alkitab kan. Makanya luar biasa sekali kitab kita ini. Karena kitab kita ini benar-benar menunjukkan kebesaran Tuhan yang mana dia bisa memakai segala alam semesta untuk menyampaikan pesannya. Ya begitu kira-kira. Oke. Mungkin itu saja dari saya, Louis Prastio sini. God be with you all.